pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim Karena nasional. kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga mau. Kalau boleh saya tahu kenapa Mi, hampir semua atlet kepinginan jadi CPNS. Ya, apa kira-kira harapannya? Ya itu harapan semua atlet sih. Tapi kan Karena- bisa di BUMN, bisa di PLN. Ya kalau di Menpora sih kita kan nanti kita ditugaskan jadi pelatih ya. Pelatih. Jadi tugas kita itu untuk menciptakan lagi generasi penerus. Bung Effendi, kalau atlet kebanggaannya, kepuasannya atau kegembiraannya itu prestasi kemudian dihargai menjadi pegawai negeri sipil. Kepuasan seorang pelatih gimana sih? Itu saya selalu mengatakan pada adik-adik, anak-anak, bahwasanya kalian harus lebih baik daripada kami. Oke, setelah jadi PNS ini maaf nih, banyak kali atlet prestasi kalau udah dapat tujuannya, kalau belum dapat kerjaan dulu, tidak diperhatikan, bla bla bla. Begitu dapat kerjaan lupa diri dia. Nah, Hilmi gimana nih? Insya Allah enggak sih, Enggak ya. enggak. Tapi kalau kita lihat secara gizi, nutrisi kayaknya lemah kali ya. Iya, kita siapkan nanti kacang hijau, susu, telur gitu kan. Ya, tadi kalau pelatnas 10. Nah, Aceh kalau 3. Aceh 2-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali sahabat Sisi Lain. Malam ini kita akan membahas ada angin segar dalam dunia olahraga di Indonesia, khususnya Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia atau PABSI. Ketua Umum PB PABSI, Rosan Perkasa Roslani, mengirim surat kepada Menpora pada tanggal 14 Juli 2023. Isinya adalah usulan terhadap ada 6 atlet berprestasi atau olahragawan berprestasi dunia maupun Asia untuk diusulkan menjadi calon pegawai negeri sipil. Dari 6 nama tadi, 2 diantaranya berasal dari Aceh, yaitu Muhammad Zulilmi dan Nurul Akmal. Malam ini saya menghadirkan satu orang di antara mereka, yaitu Muhammad Zulilmi, dan pelatih PABSI Aceh, yaitu Bung Effendi Arya. Kita coba bincang-bincang seputar apa harapan dari pelatih, kemudian apa harapan dari atlet. Saya akan coba mulai dulu ke Muhammad Zulilmi ya. Saya panggil siapa nih? Jul, Muhammad, atau Ilmi? Ilmi. Mih, kamu ini kan dari daftar ini medali emas di SEA Games Vietnam Ya. 2022. Kemudian medali perak di SEA Games Kamboja 2023. Ya. Terhadap 2 prestasi ini dan terhadap surat dari Ketua Umum PB PABSI terhadap usulan pegawai negeri, gimana? Ada gembira atau gimana? Ya alhamdulillah kan dari 2 prestasi ini kan SEA Games Vietnam sama Kamboja. Jadi Ilmi sendiri berharap semoga Menpora menerima pekerjaan sebagai pegawai. Ya, wakili dari semua atlet semoga diterima. Ya, syaratnya itu harus sarjana pertama kan. Alhamdulillah Ilmi udah sarjana. Ya. Penjaskes ya? Penjaskesrek. Penjaskesrek itu berarti alumni Serambi Mekah. Serambi Mekah. Ya, tahun berapa lulusnya? Lulusnya 2023. 2023. Kalau boleh saya tahu kenapa Mi, hampir semua atlet kepinginan jadi CPNS.
Ya, apa kira-kira harapannya? Ya itu harapan semua atlet sih. Tapi kan Karena- bisa di BUMN, bisa di PLN, atau bisa di, kita dulu punya Alkindi ya, yang dia juga karyawan PLN. Kita punya Susana M. Majaji, pegawai bank. Nah, Ya kalau di Menpora sih kita kan nanti kita ditugaskan jadi pelatih ya. pelatih. Jadi tugas kita itu untuk menciptakan lagi generasi penerus untuk bisa juara di SEA Games, di Olimpiade. Mulai aktif menjadi atlet tahun berapa? 2010 masih SMA Masih SMA ya? kelas 1. SMA di mana? Di sini ya? SMA Lampenurut. Lampenurut ya. Kemudian terus masuk ke PPLP 3 tahun. Ya di situ kita dibina terus sama pelatih. Habis itu kita ditarik di KONI ya. ya, tentu kan Itu lanjut terus tuh. prestasinya mulai dari Pora gitu ya. Iya, PON dari gitu bawah ya. dulu, Dari bawah Popnas. gitu. Popnas gitu ya. Oke, saya ke Bung Effendi. Bung Effendi, kalau atlet kebanggaannya, kepuasannya atau kegembiraannya itu prestasi kemudian dihargai menjadi pegawai negeri sipil. Kepuasan seorang pelatih gimana sih? Sebagai pelatih, Nah, saya sangat berterima kasih dengan perhatian pemerintah hari ini ya. dengan mengangkatnya atlet-atlet berprestasi internasional sebagai CPNS di Kemenpora. Karena memang itu harapan kita sebagai pelatih dan harapan juga atlet. Dan kami selama ini sebagai pelatih selalu berharap kepada atlet-atlet binaan kami, khususnya PAPSI Aceh. Itu saya selalu mengatakan pada adik-adik, anak-anak, bahwasanya kalian harus lebih baik daripada kami. Nah, itu yang saya tanamkan selalu. Dalam hal apapun, kalian harus lebih dari kami. Prestasi, rezeki, baik, pendamping. Semuanya kami selalu mengatakan itu kepada anak-anak. Maka itu mungkin sebagai motivasi mereka, termasuk masalah kuliah. Kuliah itu kita kasih gambaran dengan mereka. Nanti butuh suatu saat kuliah. Gak ada anggaran, kita usahakan kita cari. Kita bersama-sama gotong royong. Karena PAPSI ini kan kita punya moto bersama kita bisa. Nah, makanya alhamdulillah Angel Ilmi udah menerima ijazah sebagai sarjana S1-nya pada bulan ini. Kebetulan juga Kemenpora membutuhkan atlet-atlet berprestasi. Ya, kayaknya matching. Makanya Ilmi satu-satunya yang terdaftar dari 5 usulan 1 tambahan itu dari Aceh. Alhamdulillah dua-duanya sarjana penjaskesrek. Berapa tahun sudah menjadi pelatih PAPSI? Menjadi pelatih PAPSI saya sejak tahun 90. Sudah cukup lama ya. Saya tidak tanya soal bagaimana supaya kita menjadi seorang pelatih, tapi saya ingin tahu itu apa yang paling tidak suka seorang pelatih itu dengan atletnya, dan apa yang paling disukai oleh pelatih. Yang paling tidak suka kita dengan atlet itu masalah disiplin. Disiplin. Ya, karena untuk menjadi atlet angkat besi itu yang paling diutamakan disiplin. Disiplin istirahatnya, disiplin makannya, disiplin latihannya. Yang paling disukai menjalani program. Yang paling disukai kalau juara ya. kalau dia setiap latihan itu menghasilkan rekor-rekor baru. Nah, itu kan ada tahapan-tahapannya di saat kita ada tes rekor. Dia dapat memecahkan rekor, paling tidak rekor pribadi dia dulu. Disitulah kepuasan yang kita pelatih, karena kita bisa menargetkan ke depan, wah mudah-mudahan rekor nasionalnya udah dekat. Itulah kebanggaan kita. Mi, ini kata pelatih yang paling tidak disukai itu disiplin. Iya, itu. Bagaimana arti disiplin bagi seorang atlet ini? Itu sangat berpengaruh ya. Kita dari tidur aja udah diatur ya. Tidur, makan, bangun, latihan. Jadi semua jadwal itu udah diatur semua. Jadi disiplin tuh nomor 1 ya. Ya kadang atlet kan ada apa ya? Ada bosan-bosan. Ada bosannya juga. Ya adalah melenceng sedikit. Habis itu kita disiplin lagi. Ini kan terus. kita ngomong santai ya. Nggak Iya. apa-apa, ada Pak Pendi. Bagi seorang atlet apa sih paling yang tidak disukai dari seorang pelatih? Cerewet atau? Ya cerewet sih. Kita
diteruskan, ditegaskan harus mencapai rekor-rekor baru itu. Itu Biarpun kita capek, lelah, jadi harus. harus. Ya. Yang paling disukai dari seorang pelatih? Ya, dia memberi motivasi terus. Masih terus. Iya, jadi kita nggak bosan-bosan Iya. mendengar. Jadi kita berpacu terus. Lanjut terus. Iya. Sahabat sisi lain, Muhammad Zul Ilmi ini adalah putra asli Aceh, lahir di Lampenerut 7 September 1996. Dia merupakan alumni Penjas Kesrek Universitas Islami Mekah Banda Aceh S1, kemudian di Vietnam maupun di Kamboja 2002 dan 2023 lalu, Hilmi turun di kelas atau di nomor men's 80 kg. Saat ini ada harapannya untuk menjadi seorang PNS. Andai kata nih nggak lulus gimana? Andai kata nih nggak lulus. Berharap sih terwujud. Tapi ya. biasanya kalau Rekom Menpora lulus karena Insya Allah. Menpora kuota khusus. Oke, setelah jadi PNS ini maaf nih, banyak kali atlet prestasi kalau udah dapat tujuannya, kalau belum dapat kerjaan ngeluh. Oh, tidak diperhatikan, bla bla bla. Begitu dapat kerjaan lupa diri dia. Nah, Hilmi gimana nih? Insya Allah enggak sih. Enggak ya? Enggak. Ini umur 96. Sekarang berarti berapa tahun? 27. 27. Di PAPSI berapa batas umur? Ada nggak? PAPSI tidak ada batasan umur. Jadi walaupun udah tua kalau masih sanggup angkat, Mas sanggup silakan. silakan. Jadi berarti Hilmi masih panjang ya? Ilmi masih panjang, seperti seniornya hari ini Eko Yuli Irawan. Itu SEA Games kemarin itu SEA Games yang ke-9 kali dia ikut. Berarti SEA Games aja dia 18 tahun. Karena dia bergabung sama kita waktu itu 2006. Eko bergabung 2006 sampai hari gini dia masih di Platnas. Itu manusia super itu. Sekarang masih bergabung sama Hilmi di Platnas. Oh, Planas. Hilmi juga Planas sekarang ya? Iya. Hilmi sama. anak keberapa? Pertama Dari berapa saudara? dari 4. 4 ya. Bapak tugas di mana? Udah meninggal kena tsunami. Oh, tsunami. Iya. Tinggal sama ibu. Ya sama ibu. Jadi berarti selama ini mandiri lah ya? Mandiri. ya. Ya. Ini kembali lagi ke soal atlet ya. Biasanya kan atlet juga sombong ya. Kalau udah dapat prestasi sombong ya. Nggak mau pulang ke Aceh atau lari. Pengalaman kita lah beberapa kali di KONI ya. Begitu dapat prestasi baru tingkat PON, kemudian lari ke provinsi lain segala macam. Ada minat lari nggak? Nggak ada. Atau insya Allah. jangan-jangan punya pacar di Jawa Barat biasanya kan? Di Jawa Timur lari kan? Enggak ya? Enggak. Terus badan saya lihat ini agak kekar nih. Sebagai seorang atlet angkat berat ini, ya angkat berat besi. ya, Angkat besi ini telurnya berapa satu hari? Kalau di Platnas ya. Ah, Kalau di Platnas kita di pagi itu udah disiapkan telur, pisang, sama susu. telur berapa butir? Kalau Ilmi sendiri 10. 10. Oh iya, sehari. Sekali sarapan. Iya, Itu pagi. pagi aja. Siang nggak ada. Siang ada stick. Steak. Iya. Berapa kilo? Paling setengah kilo. Setengah kilo. Malam? Malam kita makan dikit lah, makan buah Wah. sama sayur. Kalau Planas berapa jam satu hari latihan? 3 atau 4. 3-4 jam. Nah, kalau latihan pagi sore, minggu berat itu bisa 7. 7 Pagi, jam. pagi sama sore ya. Kalau di Aceh berapa jam? Sama juga. Sama juga. Sama. Tapi di Aceh kan nggak mungkin 10 telur. Ya? Di Aceh cukup dua telur. Jangan lihat Pak Fendi karena yang mengatur itu bukan pelatih kan. Iya. Pelatih memberi asupan ini kan. Ya berharapnya sih Aceh harus gitu sih. Enggak, ini untuk kita aja. Berapa telur? Kalau di Aceh 3 3 telur. Ininya dagingnya. susu sama kacang hijau. Dagingnya Daging yang belum. oh belum. Kalau selama di Aceh nggak ada ya. Jadi Jakarta lah agak Iya. Planas lah agak perbaikan gizi ya. Nah Pak Pendi ini kan menarik ini di Aceh di tengah keterbatasan tadi satu hari telur 3 ini nggak ada tapi anak-anak bisa jadi juara bahkan seperti Hilmi dan Nurul ini udah main di tingkat Asia di tingkat dunia gitu kan. Apa yang sebenarnya memotivasi dari Pak Pendi sebagai pelatih dan anak-anak? Tapi kalau kita lihat secara gizi nutrisi kayaknya lemah kali kan. Ya, selama ini kita bersyukur ya dengan
dilakukannya pembinaan KONI yang terus-menerus, itu membuat pembinaan kita berjalan secara lancar dengan dibantu dengan menu tambahan dari KONI, sehingga anak-anak pun Apa itu menu tambahannya? itu ya kita siapkan nanti kacang hijau, susu, telur gitu kan. Ya tadi kalau pelatnas 10. Kalau Aceh 2-3, 2-3 karena kita sesuaikan, kita sesuaikan. Jadi alhamdulillah memang, jadi dengan perhatian selama ini yang diberikan oleh KONI membuat atlet angkat besi itu seperti tidak pernah berhenti untuk berlatih, sehingga hasil-hasilnya yang kita lihat hari ini ya ada Jul Hilmi, ada Nurul Akmal. Mudah-mudahan ke depan ada lagi hasil-hasil yang lain yang hari ini kita melihat mereka itu bakal menjadi bintang ke depannya. Ada beberapa orang lagi. Insya Allah nanti pada PON nanti disitulah kita bisa melihat. Mudah-mudahan tinggal mohon doanya aja dari seluruhnya. Ya, sahabat sisi lain sebenarnya kami juga mengundang Nurul Akmal. Cuma yang bersangkutan lagi berada di kampung di Aceh Utara ya? Aceh Utara. Aceh Utara. Nurul Akmal lahir di Serba Zaman Tunong 12 Februari 1993. Dia adalah alumni S1 juga penjaskesrek di Universitas Abdullah Tama Aceh Besar. Nurul peraih medali perak di SEA Games Vietnam, kemudian di Islamic Solidarity Games perak di Turki ya. Kemudian Olimpiade ranking 5 di 2021, Tokyo 2019. Nurul tampil di nomor women's plus 89 kg. Nurul juga terakhir pada tanggal 17 Juli surat susulan dari Ketua Umum PB Papsi itu diusulkan menjadi salah satu CPNS. Pak Pendi, Nurul dan Zul Ilmi ini generasi keberapa dari Papsi Aceh? Kalau Nurul dan Jul Ilmi itu generasi keempat dari Papsi Aceh. Yang pertama sekali tahun 89 kita itu ada Irfan Kusnandar diangkat besi, itu peraih perunggu 3. Karena waktu itu kan PON masih dihitung per angkatan. Jadi 89 ada 3 perunggu kita. Selanjutnya Irfan di mana sekarang? Irfan ada sekarang menjadi asisten saya juga di berarti kembali Papsi. menjadi pelatih. Menjadi pelatih. Asisten pelatih bersama kita bergabung terus. Selanjutnya generasi keduanya yang berprestasi itu muncullah saudara Tarso, Yudi, Supeni saat tahun 2004. Generasi ketiga lagi yang berprestasi itu muncul kita Surahmat. Pada saat PON di Riau 2012 dan Bandung 2016. Surahmat di mana sekarang? Surahmat kebetulan selama ini kan dia di Platnas, ini udah kembali lagi ke Aceh. Dia udah aktif lagi sebagai pegawai Dispora. Saya dengar dia banyak kesibukan saat ini. Ya, artinya semuanya sudah menjadi PNS. Alhamdulillah. Tarso PNS, Tarso, Yudi PNS, iya, Surahmat PNS, Jul Hilmi sekarang sama Nurul Ahmad calon PNS. Artinya nggak sia-sia lah ya. Nggak sia-sia Pak, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya. Artinya ini kan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Artinya perhatian pemerintah untuk para olahragawan berprestasi memang terbuka lebar ya, sesuai dengan undang-undang olahraga kemarin. Nah, kemudian sampai saat ini kaderisasi sampai di mana udah? Kaderisasi alhamdulillah kita dari Dispora alhamdulillah itu ada yang namanya pembinaan Diklat Tunas Bangsa, itu kita setiap tahun itu ada diberi jatah kuota untuk atlet sesuai dengan berapa yang keluar dari angkat besi, umpamanya keluar 3, masuk 3. Jadi hari ini atlet yang dibina oleh Dispora Aceh itu dalam Diklat dan PPLP itu ada usia dini lagi. Usia dini cuma mereka itu tidak masuk ke asrama. Yang masuk ke asrama itu hanya PPLPD dan PPLP. Itu ada sekitar hampir 22 orang. Nah, jadi semuanya itu mudah-mudahan itulah calon-calon bintang Papsi yang akan datang.
dengan adanya tempat latihan yang udah representatif untuk tingkat provinsi, Ya, gedungnya jadi hebat tuh saya lihat. gedungnya alhamdulillah Mewah sekali tuh. 10 Alhamdulillah. miliar ya gedungnya. belum Pak, belum 10 miliar, Oh, baru 8 miliar. 8 miliar. Nah, Mi, ini kan saya lihat prestasinya udah di tingkat SEA Games ya. Udah mantap ini. Target di PON tentu nggak meleset dari emas ya. Iya, insya Allah. Di kelas 89 ini ya. 96. Oh, 96. Di PON nanti di kelas 96. Iya. Siapa kira-kira lawan terberat? Atau nggak ada lawan terberat? Belum tahu ya. Belum tahu. Belum Tapi tahu. bayang-bayangan kalau melihat dari PON lalu misalnya atau melihat dari tim SEA Games Indonesia kemarin, kan gabungan nih dari seluruh Indonesia. Kalau yang di PON Papua kemarin, yang kalau mau ke PON Aceh ini kayaknya lawannya udah beda. Beda ya. Di PON Papua kemarin Mas ya? Iya, Mas. Mas ya. Lawan terberat kemarin di PON Papua siapa? Jawa Timur. Jawa Timur. Memang kayaknya bayang-bayangannya Jawa Timur terus sama Lampung ya. Kalau angkat besi ini kayaknya Iya, angkat besi emang sekarang kan udah merata, kekuatan udah merata. Malah sekarang muncul daerah-daerah baru ya yang menghasilkan juara-juara sudah banyak provinsi. Apalagi di PON nanti kan ada penambahan 3 provinsi terbaru dari Papua Barat, Papua Selatan ya, yang bentukan baru dia juga ikut. Hari ini pun saat ini sedang berlangsung babak prakualifikasi untuk cabang angkat besi di Bandung sampai tanggal 24 Juli. Aceh nggak ikut ya, Wilkat ya. Aceh alhamdulillah wildcard bersama Sumatera Utara. Berapa nanti di PON berapa tim? Di PON untuk PON kita persiapkan atlet mungkin full kelas. Berapa kelas ini? Ada 10 putra, 10 putri. Sementara hasil di prapon ini yang diambil kan ada 6. 6 ranking 1 sampai 6 ditambah jatah tuan rumah Aceh 1, Sumut 1. Jadi nanti setiap kelasnya itu ada 8 lifter yang akan bertanding. Iya. Udah siap berarti Mi ya. Lain apa Mi kira-kira Mi? Yang jadi masih ada kendala unek-unek apa Mi? Sebagai seorang atlet. Ya, semoga aja terwujud cita-cita. Iya. Setelah Itu yang diharapkan sih. setelah terwujud apa membantu orang tua dulu atau langsung menikah? Insya Allah belum sih. Belum apa ini? Belum membantu menikah orang tua. dulu. Oh, belum nikah dulu. Tapi pacar udah ada Siap. ya. Ya harus ada lah. Atlet kayaknya kalau nggak punya pacar dia nggak termotivasi. Ya kan? Ini orang mana pacarnya? Orang Aceh atau orang Papua? Belum, pacar belum. Masih orang Indonesia. Papua gitu ya. Yang lain kira-kira apa yang perlu mungkin ada saran masukan yang Hilmi untuk Aceh lah kira-kira gimana? Ya, semoga KONI Aceh terus ya membina atlet-atlet muda terbaik untuk menuju PON. Semoga sukses Ya. untuk di PON. Di PON ya. Yakin ya? Yakin ya. Memang harus yakin ya. Kalau KONI siap, atletnya pun siap. Oke. Siapa sekarang kira-kira provinsi mana yang jadi bayang-bayang Aceh? Jawa Timur? Enggak. Jawa Timur, Jawa Barat. Jawa Barat ya. Itu 2 provinsi yang ini ya. Iya. Pak Pendi ini kan kabarnya untuk sementara anggaran belum cair ya. Berarti PAPSI Aceh lagi pelada mandiri nih. Ya, alhamdulillah kita berkat kebersamaan Pemprov yang dipimpin oleh Pak Teguh Rayyan Sukma selaku Ketua Pemprov. Beliau mengambil kebijakan pelada harus tetap berjalan. Ya, apapun ceritanya, mau dari mana, pokoknya kita harus jalan sambil menunggu kebijakan dari pimpinan KONI dan Dispora, bagaimana nantinya. Kabarnya kan ini kan nanti sampai bulan 10. Insya Allah kita sudah siapkan juga anggarannya sampai bulan 10. Anak-anak yang penting harus latihan, tetap makan, tetap juga harus puding, bagaimana cara. Walaupun 2 telur. Walaupun 2 telur, kacang hijau 1 mangkok, tambah susu beruang. Alhamdulillah kita siapkan semua. Ya mudah-mudahan sampai 15 Oktober ya kalau nggak salah, kalau 3 bulan. Jadi memang itulah keinginan kita Pak Aceh untuk prestasi terus. Ya, tanpa latihan, mudah-mudahan PON juga nggak bergeser kan? Kalau mudah-mudahan PON nggak bergeser. Anggaran lagi kan? Iya. Sekarang untuk persiapan tim PON, Jul Ilmi dan kawan-kawan berapa orang pelatih?
Pelatih sekarang kita kan ada memakai pelatih nasional satu, Pak Suryenda Nustion. Kebetulan saya pelatih kepala, ada asisten pelatih, ada dua, sentra dengan di sentranya. Untuk yang diklat ada juga pelatih-pelatihnya kan, dan usia dini. Kita tetap bersama bergabung, sama-sama membantu, saling membantu untuk menuju cita-cita PON Aceh Sumut nanti. Ini nggak ada rencana karena event sudah tidak ada, Asian Games, SEA Games, PON nggak ada rencana tryout misalnya kemana? Tryout belum kita pikirkan lagi, karena kan kita ini kan olahraga terukur. Olahraga terukur itu kan kita harus menyembunyikan sebenarnya kemampuan-kemampuan kita. Kalaupun ada yang namanya tryout, kalau memang pembiayaannya ada, kita pun akan mengambil ya ke Thailand. Ya mungkin Ya, mau yang ke dekat. Rusia kali kan? Kalau ke Rusia Atau mungkin Uzbekistan. kejauhan dan kasihan atletnya jauh sekali. Ya kalau ke Rusia kira-kira sambil tryout bisa umrah kan gitu kan? Ya, mungkin Kemarin- nanti ilmiah bulan 8 ini September awal dia akan menuju juga di Riyadh ya. Kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia di Riyadh Arab, itu ya? Arab Saudi. Mungkin sekalian umroh. Ya itu nggak lama kan? Nggak lama. Tapi kemarin kalau boleh tahu nih di PON berapa bonus kemarin? Hasil PON Papua? Alhamdulillah 300. 300. Ada dibantu keluarga? Hah? Ada bantu keluarga? Ada. Ada ya? Itu harus. Ada gimana dinein mama umroh enggak? Insya Allah. Kan Belum. Oh belum. Lagi Jangan makan sendiri. lagi bangun rumah. Oh bangun rumah dulu. Oh iya. Alhamdulillah. Untuk keluarga juga. Iya. Alhamdulillah, yang Pak. penting ini kan, yang Ya. penting rumah ya alhamdulillah. Nanti mungkin kalau juara lagi bisa Ya. bawa mama umroh. Ya, mudah-mudahan nih terima kasih atas kehadirannya. Siap. Pendi, terima Siap. kasih. Terima kasih, Pak. Sahabat titik lain itu tadi perbincangan kami dengan atlet atau olahragawan berprestasi dari Aceh, Putra Aceh, asli Aceh. Ini tidak KW-KW, memang original, pelatihnya juga original, Pak Effendi Arya. Kita berdoa mudah-mudahan mereka tetap sehat, tetap memberikan yang terbaik untuk Aceh pada Pekan Olahraga Nasional yang insya Allah akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang. Catatan-catatan prestasi ini akan semakin membuat Ilmi dan teman-teman optimis untuk meraih prestasi di masa depan. Mudah-mudahan surat dari Pak Rosan dan Ketua PB cabur olahraga yang lainnya didengar dan dikabulkan oleh Kemenpora, tentu atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan bersama. Semoga sekali lagi sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi